Selamat datang. Di depan saya ada Honor MagicBook X Gen 16 Pro dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal Windows 11 dari USB di laptop ini. Jadi kesemua yang kita butuhkan untuk proses ini adalah sebuah booter, yaitu sebuah USB flash drive dengan setidaknya 8 GB ruang penyimpanan yang tersedia di dalamnya. Jika Anda memiliki beberapa file di flash drive Anda, sebaiknya cadangkan file-file tersebut di tempat lain jika memungkinkan. Dan hal lain yang kita butuhkan adalah PC dengan akses internet yang akan kita perlukan untuk membuat USB flash drive bootable dari USB flash drive biasa kita. Kita juga perlu menginstal file ISO dan beberapa driver agar proses ini dapat diselesaikan dengan benar. Jadi biar saya pindah dulu ke PC yang berbeda. Dan Anda bisa dengan mudah memasukkan USB flash drive Anda ke dalam perangkat ini. Oke, buka peramban web Anda yang terinstall dan cari Windows 11 ISO, kemudian gulir ke bawah secara perlahan untuk menemukan situs unduhan resmi Windows 11 yang berada di halaman microsoft.com. Pastikan Anda mengunduh dari sumber yang terpercaya dan valid untuk menghindari masalah keamanan. Gulir sampai ke bawah halaman, lalu pilih Windows 11 Multi Edition ISO di sini, kemudian klik konfirmasi dan tunggu sampai permintaan Anda divalidasi. Ini akan memakan waktu beberapa detik. Lalu pilih bahasa produk dari daftar dan pilih konfirmasi. Kemudian tunggu sampai unduhan Anda siap dan setelah itu pilih unduhan 64 bit. Seperti yang Anda lihat file ISO sedang diunduh. Sementara itu kita bisa membuka tab kedua dan mencari program Rufus yang akan kita butuhkan untuk membuat file ISO. Jadi setelah Anda menemukan situs web Rufus i.ie, buka situsnya, lalu gulir ke bawah ke bagian unduhan dan kemudian unduh Rufus 4.9 file eksekusi ini. Dan jika tidak bisa dijalankan di PC Anda, maka gunakan yang ini, versi X86. Oke. Jadi setelah aplikasi Rufus berhasil diunduh sepenuhnya, Anda bisa segera mencoba untuk membukanya dan jika proses pembukaan tersebut berhasil tanpa masalah, itu adalah pertanda yang sangat bagus sekali. Jika tidak berhasil, gunakan versi yang yang ada di sini. Jadi oke, mari kita buka dan biarkan sebentar. Sekarang kita juga akan membutuhkan driver wireless LAN agar bisa terhubung ke WiFi. Nanti saat proses pengaturan di laptop ini. Jadi biar saya buka tab ketiga yang baru ini, lalu di sini saya akan mencari driver yang spesifik untuk perangkat Honor saya, yaitu model MagicBook X16. Ini penting untuk memastikan semua fungsi perangkat keras bekerja dengan optimal dan tanpa masalah. Kamu akan melihat situs resmi Honor MagicBook X16 dukungan atau mungkin langsung saja ke layanan unduh driver di honor.com, di mana kamu bisa memilih tipe produk, laptop, seri produk, Honor MagicBook X Series, dan model produk Honor MagicBook X16, lalu cari. Dan di sini Anda bisa memilih opsi koneksi WLAN yang tersedia, klik icon unduh yang tersedia di sini dan tunggu sampai proses pengunduhan drivernya benar-benar selesai diunduh sepenuhnya. Sekarang mari kita kembali ke Rufus dan saya bisa lihat bahwa file ISO Windows 11 sudah diunduh. Di Rufus, pada bagian perangkat, kamu bisa memilih USB flash drive kamu, lalu kemudian klik pilih di sini dan cari file ISO Windows 11 kamu yang sudah kamu siapkan sebelumnya. Klik buka. Seperti yang Anda lihat, kami punya banyak pilihan di sini, tetapi Anda tidak perlu mengubah apapun. Cukup klik mulai. Tidak perlu kotak centang, perlu dicentang di sini. Kalau ada yang Anda centang, Anda dapat menghapus centangnya dan klik OK. Klik OK lagi. Sekali lagi. Saya ingin memberitahu Anda bahwa saya ingin menyebutkan bahwa jika Anda memiliki beberapa file di flash drive USB Anda, hapuslah sebelum melakukan operasi ini. Dan begitu Anda siap, klik OK lalu tunggu hingga bila status mengatakan siap.
Oke, dan sementara itu kita sebenarnya bisa memulai proses untuk mengekstrak drivernya. Jadi langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah pergi ke folder spesifik di mana Anda telah menyimpan file driver Anda. Setelah Anda berhasil menemukan lokasi folder tersebut, silakan klik kanan pada file driver yang ingin Anda gunakan dan kemudian dari menu konteks yang muncul, pilih opsi buka dengan untuk melanjutkan proses instalasi driver tersebut. Pilih buka dengan File Explorer. Silakan pergi ke folder perangkat lunak yang telah Anda siapkan, lalu dengan hati-hati klik kanan pada aplikasi ini. Setelah itu klik buka, dan di sini Anda akan menemukan driver LAN yang Anda butuhkan. Jadi cukup salin file tersebut dari lokasi ini. Dan tempelkan ke dalam folder downloads Anda. Biar saya coba lagi. Oke, jadi untuk sekarang saya sudah mengekstrak file ini ke folder documents. Sekarang tunggu sampai status bar di program Rufus menunjukkan siap. Oke, dan ketika status bar menunjukkan siap, Anda bisa menutup program ini. Sekarang ambil driver yang diperlukan untuk perangkat Anda dan pindahkan file-file tersebut dengan hati-hati ke dalam flash drive eksternal Anda yang aman. Pada dasarnya Anda cukup tempelkan saja di sini begitu saja. Oke, dan sekarang Anda bisa dengan sangat aman mencabut USB flash drive Anda dari portnya dan kemudian kembali ke laptop Anda. Dan sekarang masukkan drive USB flash drive ke laptop. Sekarang setelah flash disk USB Anda dimasukkan dan daya colokan tersambung ke perangkat Anda sehingga terus menyala, tekan saja tombol daya sekali, sekali, dan kemudian saat laptop Anda biar saya matikan laptop ini. Aku pikir itu sudah dimatikan. Saya keliru. Jadi nyalakan laptop Anda dengan menekan tombol power sekali, lalu segera mulai tekan tombol F12 sampai Anda melihat menu boot di layar Anda. Di menu boot Anda bisa dengan mudah menavigasi menggunakan tombol panah yang tersedia atau juga touchpad Anda jika memang memungkinkan. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengoperasikan sistem Anda. Jadi di sini Anda perlu memilih perangkat USB Anda yang diinginkan dengan menggunakan tombol panah bawah yang tersedia pada keyboard Anda, lalu tekan tombol Enter untuk mengonfirmasi pilihan Anda, dan kemudian tunggu saja dengan sabar sampai perangkat USB tersebut berhasil melakukan proses booting sepenuhnya. Sekarang di sini Anda bisa dengan mudah menavigasi menggunakan tombol tab Anda, tombol tab untuk memilih untuk mengubah opsi yang tersedia. Jadi Anda tidak bisa mengubah bahasa untuk instalasi, tapi jika Anda memilih format waktu dan mata uang, Anda bisa menggunakan tombol panah atas dan bawah untuk mengubah format ke yang Anda butuhkan, lalu tekan tab beberapa kali lagi sampai opsi berikutnya terpilih dan tekan Enter untuk melanjutkan. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa mengubah keyboard atau metode input, lalu tekan Enter untuk melanjutkan, kemudian tekan tab sekali untuk memilih opsi. Saya setuju semuanya akan dihapus termasuk file, aplikasi, dan pengaturan ini, lalu tekan spasi untuk mengonfirmasi dan tekan Enter. Sekarang Anda harus Anda harus memasukkan product key. Sekarang jika Anda tidak memilikinya, jangan khawatir, itu akan dimasukkan secara otomatis nanti. Jadi pilih tekan tab untuk memilih opsi saya tidak memiliki product key dan tekan Enter, lalu pilih versi Windows yang Anda butuhkan. Anda bisa menavigasi menggunakan tombol panah atas dan bawah lagi. Saya akan memilih Windows 11 Pro dan tekan Enter, lalu tekan Enter untuk menerima. Tidak, tekan tab beberapa kali sampai opsi terima, accept,
terpilih, lalu tekan enter untuk menerima perjanjian pengguna agar bisa melanjutkan. Dan sekarang kita harus membersihkan disk ke pada dasarnya partisi-partisinya. Jadi di depan Anda bisa melihat 4 partisi yang perlu dihapus sebelum menginstal Windows 11. Untuk menghapus masing-masing partisi ini, Anda bisa tekan Anda harus memilihnya terlebih dahulu menggunakan tombol panah atas dan bawah. Lalu setelah salah satu partisi ini terpilih, tekan kombinasi tombol Alt plus D dan tunggu sampai partisinya terhapus. Jadi pilih satu partisi, lalu tekan Alt plus D. Dan sekarang kita masih punya 2 partisi tersisa. Oke, dan sekarang kita memiliki 95354 atau hampir 1 GB ruang yang belum teralokasi. Sekarang ini akan menjadi disk C. Jadi ini adalah disk system. Tapi jika Anda ingin memiliki disk terpisah di laptop Anda, maka dalam kasus seperti itu tekan tab beberapa kali sampai opsi buat partisi terpilih. Dan untuk kembali partisi, tekan enter, lalu masukkan ukuran partisi baru dalam megabyte. Jadi Anda memiliki 976 S 1000 megabyte yang sekarang tersedia. Tapi sebelum Anda membuat partisi baru, saya perlu mengatakan bahwa Anda harus menyisakan setidaknya 100 GB ruang kosong untuk disk utama Anda, yaitu disk system, agar sistem Anda dapat berjalan dengan baik. Jadi mohon perhatikan hal itu. Dan jadi pada dasarnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa membuat beberapa partisi baru yang total ukurannya akan sebesar ini, yaitu 876 1.70 760 MB. Ini adalah ukuran yang cukup besar untuk partisi. Jika Anda ingin menerapkan perubahan ini, klik saja tombol terapkan. Pastikan Anda yakin dengan pengaturan partisi Anda sebelum menerapkan perubahan ini. Jika Anda ingin membatalkan, klik batal. Sekali lagi navigasikan menggunakan tombol tab Anda dan untuk mengonfirmasi gunakan enter. Oke, tapi untuk saya akan memilih ruang yang belum teralokasi dan tekan enter, dan ini akan membuat hanya satu disk yang akan menjadi disk system. Saya tidak membutuhkan disk terpisah di laptop ini. Jadi tekan enter lalu tekan tab beberapa kali untuk memilih opsi instalasi. Tekan enter dan Windows akan mulai melakukan instalasi. Sekarang tinggal tunggu sampai Windows 11 terpasang di PC Anda. Oke, dan pada titik ini instalasi sudah selesai. Jadi sekarang biarkan saya tunjukkan apa yang harus Anda lakukan selama proses setup, setidaknya di bagian awal. Jadi pertama-tama, pilih negara atau wilayah yang sesuai untuk Anda. Untuk memilih atau menavigasi, gunakan tombol panah atas dan bawah. Dan untuk memilih, tekan enter. Hal yang sama juga berlaku untuk metode input. Klik ya. Lalu, jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, Anda bisa menekan tab beberapa kali, lalu tekan enter untuk menambah tata letak. Dan jika tidak, cukup tekan enter untuk keluar. Dan sekarang untuk terhubung ke jaringan, Anda harus perlu mengunduh driver, dan untuk melakukannya tekan kombinasi tombol Shift F10 dan tekan tombol tab 2 kali untuk membuka jendela CMD ini yang sudah terpilih. Dan di jendela CMD ini biar saya tunjukkan. Anda harus memasukkan D dengan 2 titik dan tekan enter. Dan jika D tidak diterima, coba E, F, dan L. Lanjutkan saja sesuai urutan alfabet. Yang perlu kita lakukan, yang ingin kita lakukan adalah memilih USB flash drive. Disk, saya rasa 99% kemungkinan besar akan menjadi D, tapi kalau bukan mungkin saja I atau drive yang lain. Oke, jadi sekarang masukkan dir dan tekan enter. Sekarang sekarang kamu harus mencari ini file yang tadi kamu tempelkan ke USB flash drive-mu, dan cukup masukkan namanya di sini.
Pastikan kamu telah menempelkan file tersebut dengan benar dan aman ke dalam USB flash drive-mu. Ini adalah langkah penting untuk memastikan semua data tersimpan dengan baik dan dapat diakses kapan saja kamu membutuhkannya. Jadi, ketik Intel dan pada dasarnya tekan tab dan itu akan otomatis terisi dengan nama lengkap dari drivernya. Cukup tekan tombol enter saja. Dan sekarang tekan enter lagi untuk menginstal drivernya. Dan tunggu saja sampai proses instalasi benar-benar selesai. Sekarang kamu harus mereboot perangkatmu. Jadi tekan tombol enter untuk mereboot perangkatmu sekarang juga dan tunggu dengan sabar sampai perangkatmu menyala kembali sepenuhnya. Dan sekarang mari kita jalani proses setup lagi sampai ke titik koneksi Wi-Fi. Untuk melihat apakah driver Wi-Fi sudah terpasang dengan benar. Dan seperti yang bisa kamu lihat, drivernya sudah terpasang dengan benar. Jadi pada titik ini saya akan mengakhiri video ini. Jika kamu membutuhkan bantuan selama proses instalasi, kamu bisa menonton video lengkap di channel kami, di mana saya menjelaskan semuanya langkah demi langkah. Jadi jika kamu membutuhkannya, silakan cek videonya dan untuk video ini itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika kamu menyukainya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.